Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang median. Apa itu median? Median merupakan nilai tengah dari gugusan data yang telah diurutkan mulai dari data terkecil sampai dengan data terbesar atau sebaliknya. Dari pengertian ini, di dalam kita mencari nilai tengah, syaratnya adalah data harus diurutkan. Nah, coba Anda perhatikan data ini. X4 merupakan nilai yang berada di tengah-tengah setelah diurutkan mulai yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Nah, X4 ini merupakan nilai median. Jadi dari data ini setelah diurutkan mulai X1 sampai dengan X7, X4 ini merupakan nilai tengah. Nah, nilai tengah ini artinya nilai median. Oke, kita masuk pada median untuk data tunggal. Rumusnya adalah ME sama dengan 1/2 N plus 1. N adalah banyaknya data. Berikutnya kita masuk pada contoh kasus. Diketahui 6 pegawai mengikuti tes kenaikan pangkat mempunyai nilai masing-masing 65, 70, 90, 40, 35, 45, 70, 80, dan 50. Pertanyaannya adalah carilah nilai mediannya. Bagaimana cara penyelesaian kasus ini? Oke, langkah-langkah di dalam menjawabnya adalah yang pertama kita lihat dulu apakah nilai ini termasuk data ganjil atau data genap. Oke, kalau kita hitung ini merupakan data ganjil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kebetulan N-nya adalah 9. Jadi termasuk pada data ganjil. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan data mulai data terkecil sampai dengan data terbesar. Oke, ini adalah data yang sudah diurutkan. 35 merupakan data terkecil dan 90 adalah data yang terbesar. Kemudian kita mencari posisi median dengan rumus ME sama dengan 1/2 N plus 1. ME sama dengan 1/2 9 plus 1 sama dengan 5. Kebetulan nilai N-nya adalah 9. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi nilai N-nya itu adalah 9. Sehingga setelah dimasukkan ke dalam rumus ketemu ME sama dengan 5. Artinya apa? Nilai median ini berada pada posisi yang ke-5. Nah, tinggal kita lihat posisi yang ke-5 itu angka berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, posisi yang ke-5 itu adalah 65. Jadi letak median adalah pada angka 65. Oke. Ini kalau datanya data ganjil. Bagaimana dengan data yang genap? Kebetulan soal yang sama hanya saya tambah 1 angka sehingga menjadi data genap. Sama. Langkah awal kita harus urutkan dulu. Kemudian 35 sampai dengan 90. Ini kebetulan data genap. Coba kita hitung N-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi N-nya adalah 10 data genap. Kemudian kita mencari posisi median dengan rumus yang sama. ME sama dengan 1/2 N plus 1. Nah, ME sama dengan 1/2 10 tambah 1 sama dengan 5,5. Jadi nilai median berada pada posisi 5,5. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, antara 50 dan 65. Disinilah nilai median. Tetapi berapa angkanya? Ya, angkanya caranya adalah
ditambah 65 dibagi 2, atau letak median itu adalah 1/2 50 tambah 65 ketemu 57,5. Oke. Itu kaitan dengan menghitung nilai median untuk data tunggal. Kemudian bagaimana untuk data kelompok? Data kelompok rumusnya adalah ME sama dengan BB plus P kali 1/2 N dikurangi JF per F. Kita lihat keterangan notasinya. ME adalah nilai median, kemudian BB itu adalah batas bawah kelas median, P adalah panjang kelas nilai median, kemudian N adalah banyaknya data, F adalah jumlah frekuensi kelas median, dan yang terakhir adalah JF, itu merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kita langsung masuk pada contoh kasus. Diketahui nilai ujian statistik yang diikuti oleh 70 mahasiswa. Berapakah median kelompok nilai statistik tersebut? Datanya adalah sebagai berikut. Oke. Ini adalah contoh kasus median untuk data. Bagaimana langkah-langkah di dalam menjawab kasus ini? Oke. Yang pertama yang harus kita tentukan adalah mencari letak median dengan rumus 1/2 N. N di sini adalah banyaknya data. Oke. Sehingga ketemu 1/2 N sama dengan 1/2 dikali 70 ketemu 35. Terletak pada kelas interval yang keempat. Coba kita buktikan apakah benar letaknya pada interval yang keempat. Coba kita buktikan apakah benar letak kelas interval median itu ada pada interval yang keempat. Menentukannya bagaimana? Kita lihat di frekuensi ini. Frekuensi yang pertama untuk interval yang pertama itu adalah 2. Kemudian frekuensi berikutnya ada 6. Jadi 2 ditambah 6, 8. Masih belum ada di interval yang kedua. Ini yang kita cari, ini letaknya 35 ini ada di mana? Oke. Kemudian interval yang ketiga 15. Jadi tadi 2 tambah 6, 8 tambah 15, 23. Oke. 23. Apakah 35 sudah ada di sini? Belum. Oke. 23. Kemudian interval yang keempat, frekuensinya 20. Sebelumnya sudah kita hitung 23. Ditambah 20 adalah 43. Nah, 35 ini sudah berada di interval ini. Oke. Jadi karena di sini kalau kita jumlahkan semuanya ada 43. Nah, kalau interval yang ketiga belum masuk karena masih totalnya masih 23. Sedangkan ditambah dengan interval yang keempat, nah frekuensi yang ada di interval yang keempat itu sudah mencapai 43. Jadi letak 35 ini ada pada interval yang keempat. Oke. Bisa dipahami ya. Kemudian langkah kedua kita mencari batas bawah. Nah, ini karena kita sudah menentukan nilai mediannya berada pada interval yang keempat, maka batas bawahnya pun menggunakan batas bawah yang ada di nilai interval yang keempat. Oke, batas bawahnya adalah 1/2 74 ditambah 75 ketemu 74,5. Oke, yang ketiga kita mencari panjang kelas median, berarti 75 sampai dengan 79 ketemu 5 panjang kelasnya. Oke. Kemudian yang keempat kita mencari banyaknya frekuensi kelas median atau F. Nah, ini adalah kelas median. Oke, kelas median tadi sudah ditentukan berada pada interval yang keempat. Berapa frekuensinya? Frekuensinya adalah 20. Oke.
Kemudian yang terakhir, kita mencari jumlah semua frekuensi kumulatif di bawah kelas median. Ini kan kelas median, berarti yang kita cari adalah di bawahnya atau sebelumnya. Sehingga kita jumlahkan semua ini, 2 ditambah 6 tambah 15, ketemu 23. Berdasarkan notasi yang ada di dalam rumus, semua sudah bisa kita tentukan. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Ini kita coba masukkan ke dalam rumus sehingga ketemu begini. ME sama dengan 74,5 ditambah 5 dikali 1/2 kali 70 dikurangi 23/20, ketemu 77,5. Sehingga bisa disimpulkan bahwa nilai mediannya atau ME adalah 77,5. Oke. Demikian cara menjawab median untuk data kelompok. Jika ada yang ditanyakan, silahkan tulis di komentar. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di materi berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.